sekaligus akan menyampaikan gagasan untuk merupakan potensi bagi Mas dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan sama-sama kita hormati Ketua Umum Paguyuban Serurimas Bapak Dr. Wisnu Suhardono beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Tim Ad Hoc Bapak Untung Suwitnyo, dan yang saya hormati tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak saya sebutkan satu persatu, cukup banyak di sini dan memang saya belum kenal satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim berwajah di antara kita semuanya, tentunya dalam rangka merajut keluarga besar Serurimas. Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu hal yang saya pribadi cukup senang sekali dan cukup sebenarnya grogi untuk ngomong di sini karena saya lihat yang hadir di sini semuanya senior, semuanya luar biasa bagi saya. Yang selama ini mungkin saya melihat Serurimas itu waktu sejak saya dari SMA sampai sekarang saya sudah mendengar Serurimas gitu. Tapi anggapan saya itu saya terlalu jauh untuk menjangkau Serurimas, karena anggapan saya itu adalah height saya di bawah, jadi kayaknya susah untuk dibayangkan untuk bisa mengakses Serurimas. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan saya pagi hari ini bersama-sama dengan keluarga besar Serurimas. Saya yakin tokoh-tokoh yang di sini semuanya sedikit banyak mungkin satu dua saya sudah mengenal, termasuk Prof. Imam. Ini adalah salah satu penguji saya ketika saya akan mengikuti bidding sekretaris kota di sini. Saya dihukum oleh 6 profesor termasuk beliau. Terakhir yang mengasih pendapat adalah beliau. Dan alhamdulillah saya lulus dari 3 besar. Kemudian saya dipilih oleh Pak Anies waktu itu gubernurnya untuk duduk menjadi sekretaris kota di sini. Alhamdulillah sekarang ketemu Prof. Terima kasih. Mungkin lewat doa arah-arah Pak Imam ketemu lagi, kantornya sama-sama dari Banyumas juga. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir bersama-sama di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Dan inilah kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Adanya begini, dulunya terkenal, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu bahwa tempat ini semuanya ini adalah kuburan yang semuanya dipindahkan dan semuanya pindah dari kantor Wali Kota yang dulunya di Sekretariat ASEAN. Sekarang kita sudah berikan kepada Sekretariat ASEAN dari Gubernur baru. Tinggal satu makam yang ditinggalin di sini, yaitu makam Adi Mas Surya yang kemarin dengan keluarga besar beliau telah sama-sama untuk 1 Oktober saat Pancasila pacaran di makamnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Wali Kota. Kantor Wali Kota Jakarta Selatan terdiri dari 3 gedung A, ada 17 lantai, belakang ada gedung B dan C, masing-masing 10 lantai. Jadi kapan saja monggo keluarga Serurimas apabila akan hadir berjumpa dengan saya buka pintu yang selebar-lebarnya untuk Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Pak Wisnu sudah hafal. Saya kalau zaman insya Allah sudah duduk di kantor. Belum pernah sejarahnya saya keduluan dengan yang namanya sekretaris maupun OB. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga mungkin Pak Wisnu, tanpa disangka, tanpa dinyana oleh saya, hasil silaturahim saya dibolehkan untuk menjadi tuan rumah. Oleh karena itu saya sekali lagi ucapkan terima kasih
kasih kepada Pak Wisnu. Wasilah acara ini mudah-mudahan saya akan banyak mendapat keberkahan, mendapat silaturahim, hasilnya pasti akan lebih baik mudah-mudahan ke depan setelah silaturahim ini. Yang ketiga, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari saya apabila mungkin penerimaan saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kemudian sajiannya bukan ala kadarnya, memang tempatnya seperti ini. Saya sampaikan kepada Pak Wisnu, mungkin apabila ke depan memerlukan ruangan yang lebih besar lagi akan mengadakan aktivitas di Blok B belakang, mungkin muat bangsa 400, kami persilahkan juga. Ini Bu Dirut ya? Pak, mohon maaf. Oh, Dirut. Beda, akan nikah dulu. Mohon Ya, maaf. makasih. Kemudian yang berikutnya, tak elok mungkin kalau saya tidak memperkenalkan diri, karena saya sampaikan bahwa saya junior jauh dengan bapak-bapak yang memang saya kalau sampai sekarang kalau berpikir sebenarnya ngeri untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi atas saran Pak Wisnu, ayo Melu, ya udah, saya ikut lah. Jadi tadi diperkenalkan, nama saya Mudirin, saya asli Gerumbul Jedak, Desa Kedungringin, Kecamatan Jatilawan. Jadi dari kantor polisi Ngidul, ketemu perempatan Pasar Wage, Ngetan, ketemu SD Impres 05, itu depannya rumah saya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih sering balik, walaupun orang tua saya dua-duanya sudah tidak ada. Tapi sekali lagi arahan Pak Wisnu, jangan sampai lupa kampung halaman. Istri saya tadinya mau ngikut, tapi aku nganterin anak. Istri saya dari Kuningan, Kabupaten Kuningan. Jadi kalau balik ke Purwokerto, kalau lewat jalan tol ada tulisan keluar tol Ciperna Kuningan. Sebenarnya keluar dulu Pak, keluar dulu sampai ke tempat istri, tidur, malas kesana, balik lagi ke Jakarta. Jadi seringan ke Kuningan daripada ke Purwokerto. Tapi insya Allah tidak lupa saya. Cuma kalau bahasa kromo minggir memang dari dulu saya dapatnya selalu men kalau nggak men kurang bagus kromo minggir ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin sekilas saya bisa sampai perjalanan di wali kota ini. Jadi saya lepas lulus SMA tahun 91 di SMA Negeri Jatilawan. Kemudian saya merantau ke Jakarta kurang lebih 2 tahun jadi kuli panggul alat yang namanya teodolit, terus saya tukang masang, tukang gotongin. Kalau siang pagi sampai jam 5 masuk kuliah sampai jam 9 malam. Kemudian ya, ijazah selesai, kemudian di tengah-tengah sarjana muda diterima di Pemda, jadi pakai ijazahnya SMA golongan 2A di kantor kelurahan Sengseng Kembangan Jakarta Barat. Jadi tukang ngetik zaman dulu masih. Kemudian kuliah disesuaikan, kemudian seiring waktu terus naik sampai ya jalannya menjadi wali kota. Padahal dulu mungkin saya kepinginnya orang Purwokerto pasti harus menjadi polisi dari tentara. Saya juga dulu daftar akpol di Purwokerto itu sudah 2 hari 2 malam nginep. Diberangkatin ke mana? Magelang, waktu itu masih jadi 1 kan tesnya. Sampai Magelang sehari suruh pulang. Ya akhirnya memang ditakdirkan mungkin turun di sipil. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang pertama sekali saya itu gabung di Serulimas secara resmi adalah hari ini. Ini adalah kemarin cerita-cerita ngobrol-ngobrol dengan beberapa pengurus yang sering mungkin silaturahim di saya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa Serulimas itu anggapan orang, khususnya orang-orang warga Banyumasan yang ada di Jakarta itu, khususnya yang ada di grassroots, itu mungkin agak susah menjangkau ke elitnya. Nah mungkin yang diinisiasi tadi oleh Pak Wisnu dengan mengumpulkan perkumpulannya, nanti saya yakin dari perkumpulan ini akan merambah lagi ke bawah sampai ke grassroots. Nah kalau sampai grassroots ini kejangkau, saya yakin sungguh luar biasa. Ini adalah suatu potensi
yang sangat besar untuk membangun asal kota kita berasal. Jadi mungkin sebagai timbangan tadi yang disampaikan oleh Pak Wisnu yang akan dideklar pada siang hari ini namanya Wukir Mas, apa namanya singkatannya? Sewu untuk mikirin Banyumas. Jadi Rp1.000 sehari ya. Saya mungkin bandingkan dengan saya menjalankan program di Jakarta Selatan. Saya di Jakarta Selatan itu sudah mendeklar yang namanya Kota Sadar Jakarta Selatan. Jadi sehari saya gerakan satu rumah itu 1.000 perak. Nah, 1.000 perak itu biasanya kan kita nggak berasa, buka baju, buka celana, kadang gelinding kemana-mana itu uang, kadang kecuci dan sebagainya. Nah ini gerakan satu rumah Rp1.000. Untuk apa? Ini sudah berjalan. Jadi kita masukkan untuk pengelolaannya menjadi unit pengumpul zakat, masing-masing RW, masing-masing organisasi dan sebagainya. Ini sangat ampuh katanya. 1.000 perak bagi kita mungkin nggak berasa, begitu dikumpulin ini dayanya luar biasa. Nah di masyarakat kita contohnya, kalau mengandalkan dari pemerintah aja yang namanya program bedah rumah. Bedah rumah itu mungkin satu RW bisa sekian tahun baru satu rumah. Kadang-kadang saya tanya sama Pak RW di rumah di warga Pak RW berapa sih sebenarnya yang layak untuk dibedah rumahnya? Sekitar 7 Pak. Nah kalau sekarang baru dapat satu, pasti sekitar 10 atau 5 tahun lagi baru dapat kembali. Kalau ingin cepat caranya, Pak RW harus menggerakkan yang namanya gerakan sedekah Rp1.000 satu hari. Nah, ini dijalankan oleh Pak RW yang mengendalikan adalah unit pengelola zakat resmi dari. Jadi begitu terkumpul, sudah dengan sendirinya program dan rumah tertangani. Anak-anak yang putus sekolah bisa diteruskan. Yang sudah lulus nggak bisa nebus ijazah bisa ditebus. Kemudian yang mungkin cacat nggak bisa jalan bisa diberikan kursi roda. Jadi langsung eksekusi di bawah itu mengena sekali. Nah, ini salah satu mungkin yang tadi mungkin Mas sebenarnya hampir sama dengan program sedekah Rp1.000 sehari. Ini per rumah. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang dari warga Jakarta Selatan, kalau memang belum terjamah oleh itu semuanya, ada kemungkinan satu agak susah diakses, yang kedua mungkin RW-nya belum menjalankan UPZ, unit pengumpul zakat. Nah ini sudah banyak yang berjalan di wilayah kita. Termasuk ormas pun demikian. Saya jalankan seperti pemuda Pancasila di pasar Minggu. Kesannya selama ini pemuda Pancasila negatif. Tapi begitu menjalankan namanya sedekah itu UPZ, itu sekarang stigmanya menjadi positif. Karena apa yang selama ini mungkin kayak parkiran yang ngambilin dan sebagainya, sekarang narikin sedekah, dikumpulin, masuk stok ke basis Basnas. Dia mau mengadakan acara apapun tanpa proposal, tinggal kontak basis Basnas turun, santunan yatim piatu dan sebagainya. Ini adalah salah satu mungkin contoh yang kami lakukan di Jakarta Selatan ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sering saya hadir di perkumpulan-perkumpulan warga asal daerah yang ada di Jakarta. Saya hadir, saya menyampaikan sesuatu kaitannya dengan kemajuan daerahnya maupun yang tinggal di Jakarta Selatan juga harus bertanggung jawab juga. Kalau tinggal di mana kita tinggal, di mana kita kerja, itu juga harus dipikirin. Jadi harus imbang antara yang ditempatin dengan yang tempat tinggalnya. Ada suatu daerah yang mengundang saya, Pak Guyubayanya di sini. Salah satu yang diarahkan oleh ketuanya dimohonkan untuk mobil-mobilnya semuanya berbalik nama ke daerah asalnya, biar pajaknya masuk ke sana. Nah, saya sampaikan itu menurut saya agak salah, harus timbang. Masa saya yang di sini nggak dapat pendapatan, cuma kebagian macet dan polusi, kan nggak adil gitu. Saya sampaikan begitu. Kalau punya mobil 5, 3 ke sana, 2 sini, gitu. Jadi sama-sama dapat pendapatan. Sering saya sampaikan bahwa kita tinggal di Jakarta, perkumpulannya juga waktu itu saya sarankan. Perkumpulan biasanya kan paguyuban warga
umpamanya paguyuban warga Banyumas di Jakarta. Nah sekarang dibalik, karena kita tinggalnya di sini, paguyuban warga Jakarta yang berasal dari Banyumas. Nah, jadi di mana kita berbicara, di mana kita tinggal itu yang didului Banyumas. Jadi sama-sama dapat antara yang di sana maupun yang di sini. Mungkin saya berbicara karena saya memang jadi tanggung jawab untuk kewilayahan di sini. Bapak Ibu sekalian, saya yakin lewat perkumpulan ini background masing-masing pasti ada. Kemudian mungkin kekuatan, kemudian mungkin banyak yang jadi pengusaha juga, kemudian ada juga mungkin yang di instansi pemerintah, kemudian ada yang kayak Prof. Imam jadi urun rembuk bangsa dan negara dan sebagainya. Ini kalau disatukan saya yakin sesuatu hal yang sangat ampuh sekali untuk membangun daerah kita asal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini mungkin saya sengaja hadirkan juga ada kentongan yang memang asli dari Banyumas, Banyumasan, Cilacap, Purbalingga, kemudian Banjarnegara, Banyumas sendiri, keseniannya demikian. Dan ini sangat berkembang pesat juga. Ketika saya SMA, kentongannya masih belum begini ya, Pak Malik ya. Kentongannya masih benar-benar kita diadu untuk terasi pakai kentongan. Tapi sekarang sudah luar biasa. Nah ini banyak yang mencari makannya di wilayah Jakarta Selatan. Saya bilang ke mereka, hari Minggu tolong jangan turun ke jalan, tapi naik ke ruang pola kantor wali kota. Kemudian dalam kegiatan ini juga kemarin Mas Goro menyampaikan, saya sering acara-acara di kantor wali kota juga pakai seroto. Cuma seroto yang ada di wilayah kita. Kata Mas Gono, ini dari seluruh Mas, cobain, enaknya pasti lain. Makanya saya coba sini. Nanti kalau memang cocok, nanti buka bab umum ada ya. Kita bisa rekomendasi Pak Gono. Kemudian mungkin yang terkenal di Jakarta Selatan, mungkin tahu daerah Barito dan Taman Ayodhya. Kalau malam penuhnya luar biasa, itu pada ngejar yang namanya gultik. Pasti sudah pada tahu ya, gultik. Nah, gultik ini nanti insya Allah juga ada, silakan boleh dinikmati. Gultiknya di Barito itu sama nggak dengan yang ada di Banyumas? Nanti mungkin. Dari cerita gultik ini memang tempat berkumpulnya anak kru dari situ, karena harganya terjangkau. Terus tidak kenyangin juga, jadi kepinginnya nambah terus. Kemudian lokasinya juga di trotoar pada nongkrong dan sebagainya. Makanya cerita gultik itu sudah luar biasa. Ketika COVID melanda kita semuanya, itu di situ tetap orang pada ngumpul. Kita kan kerjanya musirin, kita usir dan sebagainya. Begitu usir nongkrong-nongkrong anak muda, kita tanya, nggak tahunya itu satu pun nggak ada yang warga Jakarta Selatan. Jadi warga Jakarta Selatan itu sudah pada sadar nggak mau ngumpul. Begitu kita tanya rumahnya di mana, dari Depok, dari mana, dari Bekasi, dari Tangerang. Kenapa kok jauh-jauh ngumpulnya di sini? Saya ingin diakui dari anak Jaksel. Dan kalau anak Jaksel sudah kemana-mana, bahasanya juga lain, keren. Jadi alhamdulillah saya juga ditakdirkan untuk menjadi anak Jaksel. Terus Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara yang hadir di sini saya termasuk golongan yang muda, tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Wisnu bahwa organisasi ini tetap harus eksis dan bertahan berkembang. Tentunya kalau ini semuanya kita pertahankan, saya yakin semuanya niat tulus karena ridho Allah pasti akan mendatangkan pahala bagi kita semuanya.
Bapak Ibu sekalian, mohon izin mungkin selain saya menjadi wali kota, alhamdulillah saya juga saya menjadi pengurusan NU di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang berikutnya jadi ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia juga bersama IPSI, dan IPSI di sini saya juga majukan. Jadi IPSI biasanya ngurusin pencak silat dan prestasi aja. Tapi alhamdulillah saya yang silat tradisi juga saya urusin di sini. Karena silat tradisi cukup banyak, mungkin teman-teman kita yang dari Banyumas juga yang pada bergabung di pencak silat. Kalau yang di Jakarta Selatan sudah nggak usah khawatir, pasti semuanya saya urus. Dan tadi pagi juga saya menghadiri acara silat juga, jadi hampir setiap hari saya bagi. Bapak Ibu sekalian, mungkin di dialog saya panjang lebar memberikan semuanya. Yang penting nanti mungkin lewat diskusi akan tercetus hal-hal yang baik untuk perkembangan seluruh Linmas. Sekali lagi saya apresiasi dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menjadikan kantor wali kota Linmas Selatan ini tempat ngumpul-ngumpul. Kalau mungkin saya tidak di sini, ngajukin ngumpul di sini mungkin agak susah. Jadi alhamdulillah, yang penting pelaksanaan di sini. Kalau menjamin Pak Wisnu bebas dari parpol, saya mau. Kalau ada yang nitip-nitip parpol, mendingan jangan di sini. Saya kasih split. Demikian mungkin yang sudah saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang besar-besarnya pada senior-senior di seluruh Linmas. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah diskusi kiprah seluruh Linmas Kargo Banyumas sekaligus pencanangan media online kirmas.com yang akan dipandu oleh Mas Untung Sui. Kepada Mas Untung